Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, qaidil gharil muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khawf wa raja' ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma afimna min syarril fitan wa afina min jami'il mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa safi qulubana min al-hikdi wal hasad wal magda' wal nujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kemarin tentang diharamkan menjual sesuatu yang halal serta suci kepada yang engkau tahu dan barang tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan. Haram, nggak boleh. Kita menjual sesuatu yang kita tahu pembelinya ini akan membeli barang kita tapi untuk tujuan maksiat, maka jangan dijual dengannya, ya. Seperti menjual inab, menjual anggur yang kita tahu pembelinya ini anggur yang kita jual akan dibuat khamr sama dia, dibuat minum-minuman keras, nggak boleh. Atau kita punya kebun anggur, ada orang mau beli, ya, kita tahu nih orang akan jadikan anggur kita khamr, minuman keras, nggak boleh. Walaupun yang beli orang kafir, ya, kan yang beli orang kafir, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, kalau orang kafir yang yang beli, kemungkinan besar ada muslim juga yang meminumnya, ya. Wasilah liman yaqtul bihi nafsu au ghairuh qatlan muharraman, atau kita menjual senjata, ya, kita menjual senjata dan kita tahu orang yang beli ini akan digunakan buat membunuh orang atau membunuh dirinya sendiri, ya, membunuh dengan cara yang diharamkan. Wabud, ya, wabus liman yattakhiduhu mazamir, ya, atau kita menjual plastik atau menjual bambu, ya, yang kita tahu yang beli ini, kita tahu yang beli akan menggunakan plastik kita dijadikan sebagai mizmar, sebagai seruling. Nah, jangan dijual, ya. Wa syubkatu liman yastadu biha fil haram, atau kita menjual jaring, menjual jalak, menjual joran, ya, atau menjual kail, menjual apa aja, ya, yang kita tahu. Nah, orang yang mau beli ini, ya, nanti dia akan mancing di tempat orang, mancing di empang orang, ya, mancing di tempat yang haram. Nah, nggak boleh kita jual sama dia, ya. Tapi kalau kita tahu ini orang mancingnya benar, ya, nah itu boleh. Maka kalau yang kita ketahui dia bakal mancing di tempat-tempat yang haram, maka jangan dijual. Wa mamluk amradun liman arafa bil fujur fih, atau kita punya budak laki-laki yang wajahnya udah kayak perempuan, kupis kagak ada, jenggot kagak ada. Nah, kita tahu ada orang yang mau beli budak kita, udah saya beli dah budak kamu, ya, tapi budak ini yang mau dibeli budaknya kita yang mukanya kayak perempuan, kita tahu nih orang lagak-lagaknya udah kagak bener nih, ya.
Takut budak yang kita jual ini dipermainkan sama dia. Nah, jangan dijual, ya, jangan dijual. Wa ammah liman yattakhidhuha lil ghina muharram, atau kita punya budak perempuan, suaranya bagus, ada orang mau beli, udah saya beli aja tuh budak perempuannya. Ya, nah, kita tahu nih yang beli ini produser, yang beli ini orang yang apa, cetak artis suaranya bagus. Nah, jangan, ya, jangan dijual. Wathab al-harir libas rajulun bila darurah, atau kita menjual pakaian atau menjual kain yang terbuat dari sutra, ya, kain yang terbuat dari sutra, ada laki-laki yang ingin membelinya, ya. Nah, sutra itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki, haram, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau laki-laki itu kena penyakit gatal, ya, kalau kena penyakit gatal boleh memakai sutra, kalau enggak boleh. Sutra itu pakaiannya perempuan, kalau perempuan boleh pakai sutra, ya. Nah, kita jual kain sutra, yang beli laki-laki, ya, dan dia akan pakai, nggak boleh. Dia tanya buat apa? Enggak, saya mau bikin baju, saya mau pakai. Jangan dikasih, ya. Kalau misalkan ada laki-laki beli, dia tanya buat apa? Ini buat istri saya, boleh nggak apa-apa. Atau buat bawaan mau menikah, ya, buat bawaan lamaran, boleh nggak apa-apa. Cuma kalau buat laki-laki jangan. Wa maha tahrim al-bai' dzalika liman dzukira idza tahaqqaqa aw dhana annahu bi fi'li dzalik. Nah, alasan keharamannya kenapa nggak boleh menjual nggak boleh menjual anggur kepada orang yang akan yang akan membuat anggur tersebut jadi minuman keras, atau nggak boleh jual senjata, ya, atau nggak boleh jual plastik, jual jaring dan lain sebagainya. Apa alasannya? Ya, alasannya ini apa yang disebutkan, katanya kalau engkau ada perasaan yakin, saya yakin nih kalau jual senjata sama dia ntar buat bunuh orang, ntar buat berkelahi, ntar buat perang. Kalau ada keyakinan di dalam diri kamu, jangan dijual. Atau ada sangkaan di dalam hati kita, jangan-jangan ntar dia buat ini nih, jangan-jangan ntar dia buat perang, jangan-jangan ntar dia buat berkelahi. Nah, kalau ada sangkaan, nah itu jadi haram, ya. Itu yang jual, ente yang tahu dan bagaimana perasaan ente, gitu. Fa in syakka fihi aw tawahhamuhu fal bai' makruh. Kalau ada keyakinan dalam hati kita atau ada sangka di dalam hati kita, maka jual belinya haram. Cuma kalau nggak yakin, ragu-ragu aja, ya, ntar dibuat apa, anggur nih dibuat minuman keras nih, cuma ragu-ragu 50%, atau tawaham tuh angan-angannya dia aja, di angan-angannya dia nih, yang beli anggur kita, dia dibuat minuman keras nih, buat angan-angannya aja. Apakah haram? Enggak, makruh, itu jadinya makruh. Kalau yang jual itu ragu-ragu atau hanya berangan-angan. Wa hadza la yaqtadil butlani illa idza ba'asilah di harbi. Nah, ini tidak memutuskan kebatalan jual belinya, ya. Yang tadi tuh yang ragu-ragu, yang berangan-angan, si pembelinya ragu-ragu, ya apa, si penjualnya ragu-ragu kepada si pembeli, atau angan-angannya pembeli aja kepada si angan-angannya penjual aja kepada si pembeli, ya. Nah, itu jadi makruh. Apakah jual belinya batal? Enggak, jual belinya enggak batal katanya, ya. Jual belinya enggak batal, tetap sah jual belinya, tapi makruh, ya, tapi makruh. Begitu juga yang kita yakin, ya, kita yakin ya orang beli senjata sama kita ntar buat bunuh orang, buat ini, atau kita ada sangka, ya, apakah jual belinya batal? Enggak, cuma haram aja, jual belinya tetap sah tapi haram, ya. Ada keraguan di dalam diri kita untuk disalahgunakan barang yang kita jual, ya. Nah, illa idza ba'asila li harbi. Nah, kecuali kalau kita jual senjata untuk orang perang. Nah, itu udah jelas batal,
apa tuh namanya jual belinya. Kita di rumah jual, misalkan jual senjata, ada emang kelompok ini datang ke kita emang dia mau perang, emang lagi perang sama sono, itu nggak sah jual belinya, ya, jual belinya nggak sah. Menjual senjata memang tujuannya untuk berperang, itu jual belinya nggak sah. Wa inna maharamun hadzal bai' li'annahu yatasabbab fil haram. Kenapa diharamkan jual beli ini? Karena menjadi sebab di dalam melakukan yang haram, ya. Fakulu tasarruf yu'addi ila ma'siyah haramun. Setiap jual beli yang di dalamnya ada unsur kemaksiatan maka hukumnya haram. Hukumnya haram, ya, jual beli tersebut. Kama afadahu dzalika Asy-Syarqawi. Wa yahrum bai'ul asya' al-muskirah. Begitu juga diharamkan menjual segala sesuatu yang memabukkan, sawa'an kanat najasatan au tahiratan, baik yang memabukkan itu bentuknya najis ataupun bentuknya suci, ya. Seperti apa? Kal khamar, minum-minuman keras, ya, haram. Kenapa? Karena memabukkan, udah memabukkan, najis lagi, udah memabukkan, najis, ya. Wal bungh, ya. Apa itu bungh? Bungh itu sesuatu yang dibuat untuk membius, ya. Ada bius tuh, bius tuh supaya kita agak kebal. Kalau di kedokteran kita punya nih barang misalkan untuk membius, tapi yang beli rumah sakit, yang beli dokter, memang tujuannya untuk supaya orang yang sakit dibius dulu dan nggak sakit, boleh kita jual sama dia. Tapi kalau kita jualnya sama sembarangan orang, siapa aja yang beli, ya, yang bisa disalahgunakan, nggak boleh. Ini nggak boleh, ya. Sesuatu yang bisa membius, najis nggak, dia halal, dia tahir, suci, tetap nggak boleh. Tapi memabukkan, orang bisa apa tuh namanya, bisa mabuk. Mabuk itu nggak harus pakai minuman keras, nggak. Bisa dengan hilang akalnya bisa menjadi hilang, ya. Maka apa tuh namanya haram, walaupun dasarnya itu suci, ya, tidak najis, ya kan. Kebanyakan orang kalau di operasi harus dibius dulu, itu kadang efek bius, operasinya udah selesai, efeknya masih ada. Nah itu orang berangan-angan tuh dia, apa yang diangan-angan yang di pikirannya dia keluar aja di mulutnya. Kalau dia tahu mah dia kagak bakal keluarin, tapi apa yang ada di pikirannya keluar, kan membuat hilangnya akal, ya. Nah ini nggak boleh, ya. Wal afyun, opium, dulu ada opium itu nggak boleh, ya. Wal hashisha al muskirah alati ya'kuluha harafis, ya. Dan rumput yang bisa memabukkan, rumput yang bisa memabukkan yang biasa dimakan sama ular, ya. Ular biasa makan tuh. Nah, ini kemudian apa tuh namanya, disalahgunakan sama orang, sama manusia. Bentuknya bentuk rumput, bentuknya bentuk daun, tapi bisa memabukkan. Nah, boleh, haram, ya. Jual belinya juga haram, ya, muskirah. Wa yahrumul bai' al-ma'ib bila izhari li ainih, ya. Dan juga diharamkan menjual sesuatu yang yang ada aibnya, ada kurangnya di dalam jual beli, tapi disembunyikan, gak dijelasin, gak boleh, ya. Kita kalau mau jual beli, kalau barang kita tuh ada cacatnya, ngomong sama pembeli, gak boleh disembunyi-sembunyiin. Wah, ini barang saya barang paling bagus deh, nomor 1 di Petamburan, gak ada lagi nih barang yang udah paling bagus. Motor saya motor yang paling bagus, padahal ada cacat nih, nggak boleh. Harus dijelasin, orang yang beli itu harus dijelasin, ya. Ini barang saya memang bagus, ya, cacatnya ini, jelasin sama dia. Yang kurangnya mungkin shock breakernya, mesinnya bunyi, ya, pajaknya mati, ngomongin sama dia, ya. Atau BPKB-nya hilang, atau STNK-nya hilang, ngomongin, ya. Semua yang cacat
di barang kita harus dijelaskan kepada pembeli, tidak boleh disembunyikan. Sawa'an kanal aib zahiran au batinan, maupun yang cacat itu di barang kita yang tampak ataupun tidak tampak, tersembunyi. Yang tampak tuh yang terlihat sama mata kita, yang nggak tampak, yang nggak terlihat sama mata kita yang di dalam-dalam tuh. Kalau mesin kan nggak kelihatan di dalam, mungkin nih sehernya udah bunyi ya, atau rantai kenengnya kena ya, dan lain sebagainya, harus dijelaskan. Wal murad bil batin ma ya'sur itla'u alaihi wa dhahir khilafuhu. Dan yang dimaksud dengan yang batin, yang tidak terlihat adalah ayyusir itla'uhu alaih, yang tidak bisa diteliti. Itu namanya yang tersembunyi. Barang kita ada aibnya, ada cacatnya yang tidak bisa kita lihat, nggak bisa kita awasin. Nah, itu namanya yang tersembunyi. Itu pun harus dijelaskan, ya. Yang tidak tampak dengan mata. Kalau yang zahir, yang tampak sama mata. Kalau kita bisa lihat tuh, ya. Kalau jual mobil catnya bagaimana, yang karat mana, ya, velgnya gimana, bannya gimana. Ini yang kelihatan sama mata kita. Yang nggak kelihatan pun harus dikasih tahu. Semuanya dikasih tahu, ya. Semuanya harus dikasih tahu. Bi an la yakuna dakhil al-batin wa min adh-dhahir natnul laham al-ma'kul walau hayah kama huwa dhahir li suhulatil itla'i alaih walau ma'al hayah, ya. Dan di antara yang tampak, ya, adalah natnul laham al-ma'kul, yaitu bau busuk dari daging yang bisa dimakan, walau hayah kama huwa dhahir li sulatil itla'i alaihi walau ma'al hayah, ya. Walaupun daging yang bisa dimakan itu masih hidup, seperti kambing. Kita punya kambing masih hidup tapi korengan, ya. Nah, kita kasih tahu ini kambingnya ada korengnya, ya, korengnya di sini, korengnya di kaki, di ini semua kasih tahu, ya. Semua dikasih tahu. Afada dzalika ar-ramli min nihayah. Fa izhar aibul mabi' wajib. Ya, di dalam jual beli menerangkan cacat yang ada di barang itu hukumnya wajib. Harus dikasih tahu. Enggak boleh ada yang disembunyikan, ya. Menerangkan cacat yang ada di barang ketika jual beli, maka itu hukumnya wajib. Fa in afaha kana zaliman ghasyan wal ghasyu haram. Kalau disembunyiin sama dia, sama si penjual disembunyiin, justru barangnya dibagus-bagusin, disembunyiin, cacatnya disembunyiin, maka hukumnya zalim. Si penjual tersebut zalim dan juga ghasyan. Apa ghasyan? Menipu. Emang dalam jual belinya niatnya nipu dia. Bukan cuma mau keuntungan aja dan merugikan yang membeli barangnya. Yang beli barang kan pasti rugi. Ya, ketika udah dibeli, udah selesai akad jual beli, pas dia pulang katanya banyak cacatnya nggak diterangin sama si penjual. Nah, ini kan merugikan si pembeli, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Tidak boleh menyembunyikan cacat barangnya. Kalau disembunyikan maka hukumnya zalim dan ghasya, ya. Ghasyan itu dan menipu. Wal ghasyu haram. Menipu hukumnya haram. Walaupun jual belinya sah. Si pembeli nggak tahu barangnya cacat. Si penjual bilang barangnya bagus. Terjadi jual beli. Selesai, berpisah, ya. Si penjual dapat duitnya, si pembeli dapat barangnya. Si pembeli merasa dirugikan karena tidak dijelaskan aib-aibnya. Ini jual belinya sah nggak? Sah, tapi haram, dosa tuh yang jual. Ente mau duitnya duit kagak berkah, duit hasil nipu orang, ya, gitu. Nggak boleh, ya, tidak berkah. Karena
tarikan linashi fil muamalah wa nashu wajib. Siapa orang yang meninggalkan menjelaskan barang dengan sebersih-bersihnya, dia nggak mau. Di dalam jual beli barangnya dia nggak mau diterangin sebersih-bersihnya, sebagus-bagusnya, semurni-murninya, ya. Maka an-nushu wajib, menerangkan tentang kemurnian barang itu hukumnya wajib, harus, ya. Tidak boleh disembunyikan cacatnya, itu hukumnya wajib, dan harus menjelaskan dengan sedetil-detilnya barang kita, sebersih-bersihnya barang kita, maka itu hukumnya wajib. Wa yadulu ala tahrim al-ghish maruya annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi' ta'aman fa'ajabahu fa'adkhala yaduhu fara'a balalan faqala ma hadha, ya. Wa yadul ala tahrimul ghush, ya, dan itu menunjukkan bahwa haramnya penipuan, haramnya menipu, haramnya berbohong di dalam jual beli. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang sedang menjual makanan di pasar, ya, ada seseorang yang sedang menjual makanan. Fa'ajabahu, kemudian Rasulullah SAW merasa heran dengan pedagang tersebut, ya. Fa'adkhala yaduhu fara'a balalan, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ini ke dalam makanan, ya, masukkan tangan ke dalam makanan, kemudian dikeluarkan, nggak taunya tangannya basah, ya, tangannya basah. Jadi riwayat di sini mengatakan makanannya ini menjual kurma. Jadi kurma yang kering ditaruh atas, kurma yang masih basah ditaruh di bawah sama dia. Jadi Rasulullah masukin tangannya, kok basah di bawahnya, ya. Yang di atas kurma kering, yang di bawah kurma basah. Dikeluarkan tangannya Rasulullah, kemudian tangannya basah. Tangan Rasulullah basah. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Kata Rasulullah. Qala asabatuhu sama. Si penjual mengatakan, "Oh, ini tadi hujan. Air dari langit turun hujan. Jadi airnya turun ke korma yang paling bawah." Faqala fahala ja'altahu fawqat ta'am hatta yarahunnas. Kalau emang begitu, kata Rasulullah, ya udah, yang basah taruh atas. Yang basah ini taruh atas, yang kering taruh di bawah, biar orang yang mau beli lihat. Jangan yang basah di bawah, yang kering di atas. Ya, kalau emang kena air dari langit atau basah atau hujan, ya udah, yang basah taruh di atas, yang kering taruh di bawah, biar terlihat sama orang yang mau beli. Man ghasya falaysa minna, kata Rasulullah. Orang yang menipu bukan dari golongan kami. Ya, orang yang menipu bukan dari golongan kami. Makanya Sayyidina Umar tuh mewanti-wanti. Sayyidina Umar bin Khattab waktu beliau jadi khalifah, pasar di Madinah itu beliau mengatakan tidak boleh orang yang jual dan membeli di pasar Madinah kecuali mereka orang yang paham jual beli. Jadi kalau mau jual, mau jadi penjual, mau jadi pembeli, belajar dulu. Udah belajar baru jadi penjual, baru bisa membeli. Harus belajar dulu, harus faqih. Faqih itu paham dulu tentang jual beli, baru boleh jadi penjual. Nggak mentah-mentah. Supaya apa? Supaya pasarnya berkah. Kalau pasar sesuai syariat Islam, berkah. Ada sigohnya, ada jualnya, ada belinya, ada ijab, ada kabulnya, nggak ada penipuan dan lain sebagainya. Pasarnya jadi berkah, syariat jadi tegak. Ya, kalau orang jual beli kagak ada ilmunya, kemungkinan besar ada tipu menipu di situ. Kemungkinan besar ada merugikan pembeli, orang yang nggak belajar. Makanya Sayyidina Umar mewanti-wanti betul-betul, yang mau menjual di pasar Madinah maka dia harus paham tentang jual beli. Kalau udah paham baru boleh jual beli. Kalau nggak boleh, ya, tidak boleh.
supaya mencegah daripada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, penipuan, pembohongan. Oh, sekarang kan penjual kan tahu sendiri, apalagi di pasar, ya, yang begini, yang nipu timbangan haram, ya, yang memberat-beratkan neraca haram, ya, yang menipu tentang tentang jual buah-buahan haram, buah-buahan asam dibilang manis. Ya cobain, kalau nggak percaya dicobain, manis di sini doang, ketika dibawa pulang sekilo di rumah asam semua. Ini kan nipu namanya. Ya, ini nipu, nggak boleh. Islam nggak boleh menipu. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ya. Wa yadulu ala wujubi nashi bi izharil uyub. Nah, di hadis ini menerangkan bahwa wajib untuk menerangkan tentang aib, ya, tentang cacat yang ada di barang kita. Kemungkinan besar aja kalau misalkan dia tetap jual tuh korma kering di atas, korma basah di bawah, kemudian orang beli, bisa aja diambil yang basah. Dia taruh di dia taruh di timbangan, kan jadi berat karena ada airnya. Kalau korma kering dia timbang, mungkin ukurannya nggak terlalu berat, pas. Tapi kalau korma yang ada airnya, mengandung air, kan makin berat ya. Satu korma kering berbeda dengan satu korma yang masih basah. Tentu beratnya korma yang masih basah, apalagi yang terkena air. Nah, itu kan nipu namanya. Ya, itu nipu. Nah, itulah yang Rasulullah SAW sebutkan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan dari golongan kami. Maruya, apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, anna Nabi SAW lama baya'ah jariran alal Islam zahaba liyan syarif fajazzaba saubah washtarata alaihi nushu likulli muslim. Ya, ketika Rasulullah SAW menjual jarir. Apa itu jarir? Jarir itu tali pelana, ya, tali pelana kuda, ya, dijual alal Islam, di dalam di dalam tentang hukum Islam. Zahaba liyan sarif, kemudian pergi membawa tali pelananya. Fajazaba saubah wasyaratu alaihi nushu likulli muslim. Ya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang bawa pelananya Rasulullah ini, ya, untuk menerangkan apa aja cacatnya, ya, kepada muslim yang mau beli. Ya, itu di situ menjelaskan hadis tersebut untuk selalu menampakkan atau menjelaskan tentang cacat-cacat yang ada di barang. Fakana jarir idza qama ila sil'ah yabi'aha agaru yubaha tsumma khairah, ya. Nah, jarir ini, tali pelana ini, ya, itu kalau kalau mau dijual harus dibuka dulu. Kalau udah dibuka kan kelihatan tuh, ya, cacatnya mana, kurangnya di mana, ya. Dan orang bisa lihat, ya, orang bisa lihat nih di dalam barang yang dijual ini, bisa lihat bagus apa kagak, ya, kulitnya masih bagus apa kagak, begitu, ya. Nah, setelah dia lihat dan dia mengetahui, si pembeli ini melihat dan mengetahui tentang kurang barangnya atau cacat barangnya, maka itu terserah si pembeli, ya. Wa qala in syi'ta fakhudh wa in syi'ta fatruk. Si pembeli udah lihat nih barangnya nih, ya, ente udah lihat cacatnya, udah dijelasin tentang cacatnya, bagusnya ada, plus minusnya ada, dan ente udah lihat barangnya. Kalau ente mau, beli. Kalau ente nggak mau, ya udah tinggalin. Begitu, ya. Jangan dipaksa orang. Nego sampai jadi. Wah, nego sampai mati, sampai jadi. Wah, itu maksain orang namanya. Itu udah lihat barang itu, beli. Kalau nggak beli, udah tinggalin. Gitu, ya. Emang dagang itu harusnya seperti itu. Wa in syi'ta fatruk, kalau engkau nggak mau, ya udah tinggalin.
Ya, faqila lahu innaka idza fa'alta mithla hadza lam yanfudh laka bai'. Kemudian ada orang yang ngomong, ngelihat nih dari tadi nih, orang yang diperintahin sama Rasulullah suruh jual pelananya, ya, diterangin tuh aib-aibnya, diterangin yang kurang-kurangnya. Kemudian ada orang nanya, ente kalau jual kayak begini nggak bakal laku-laku barang ente. Ente kalau jual, kalau ente terangin tuh apa tuh namanya cacatnya barang ente nggak bakal laku-laku barang ente. Kan ada tuh orang kayaknya begitu tuh. Ya, kita jual, orang kita mau jual jujur, ya, kita mau terangin cacatnya barang kita, ada aja yang ngomong, tuh nggak bakal laku-laku kalau begitu. Ya. Kemudian Fagala mengatakan inna bay'ana Rasulullah SAW ala nushi likulli muslim. Kemudian si penjual ini mengatakan kami mempunyai perjanjian, kami telah dibaiat oleh Rasulullah SAW untuk menerangkan sebersih-bersihnya barang kami ketika akan dijual kepada muslim. Jadi nggak ada lagi yang disembunyikan, harus diterangi dengan semurni-murninya, sebersih-bersihnya barang kita. Ya. Likulli muslim zakar dzalika al-Ghazali. Ya, apa tuh namanya, cerita ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau mau jual beli apapun barangnya harus dijelaskan dengan sedetil-detilnya. Ya, ada gambarnya. Kalau sekarang kan pakai online tuh, ya, ada barangnya, nah jelasin tuh. Ya, kalau barang saya ini barang KW berapa? KW 2, KW 3, KW 4, KW 1, gitu. Harus dijelasin. Ya, dan apa tuh namanya, ini buatan lokal, yang ini begini, semua harus dijelasin. Nah, nanti terserah si pembeli mau beli, berarti kan dia udah tahu tentang spek barangnya, dia udah tahu, udah tinggal terserah, itu urusan itu apa terserahnya dia mau beli, kalau nggak mau beli ya udah. Ya, dagang begitu. Kalau ente dagang begitu berkah, ya, ente dapat untungnya berkah, ya, ente perdagangannya juga halal, jual belinya juga halal. Coba tempuh, ya, kayak begini. Sudah lagi, jangan lagi kita jual barang dengan penuh tipuan, barang dengan penuh apa tuh namanya, dengan label-label barang yang apa tuh namanya yang paling baik, ya, dengan apa tuh namanya, dengan slogan-slogan yang barangnya nomor pertama, ya. Tapi apa tuh namanya, cari dengan kata-kata yang sesuai daripada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang tetap juga jual nipu, nggak bakal berkah duitnya nggak bakal berkah. Emang Allah nggak tahu? Allah tahu. Ada aja ntar habis aja tuh duit, nggak ada berkahnya. Duit kalau nggak ada berkah begitu, ya, nggak ada sisanya, habis. Tapi duit kalau berkah, duitnya masih ada, datang lagi, duitnya masih ada, datang lagi. Baru selesai jual beli, ada lagi yang beli. Baru selesai jual beli, ada lagi yang beli. Nggak habis-habis, nggak putus-putus. Berkah itu begitu, nggak putus-putus. Itu namanya berkah. Ya. Wala tasih gismatu tarakatil mayyit wala bai' syai'in minha ma lam tufi duyunah. Nah, ini tidak sah pembagian harta yang ditinggalkan oleh mayit untuk dibagikan kepada ahli waris, ya, dan nggak boleh barang yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dibagikan sebelum sebelum hutang-hutang si mayit itu dibayarkan. Wallahu a'lam. Nanti akan kita terangkan pada pertemuan akan datang. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli salam ma'mul. Salah syah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr. Jaribatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina fidin fil afiyah karimna bi kamil futuh wal munukh wa rusukh wa sal jasad wal qalbi karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istighna lina sakhtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamilah bi khairat dunya wal akhirah la ruhi al habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa imam Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Syafi'i al-Bantani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana